Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, asatiz, hujat, wabil khusus, pimpinan Majelis Taklim Al-Furqan, Mama Hajah Masriyah, bukan Mama Haji Dede. Yang kami hormati Pak Camat Karangtengah beserta Pak Sekcam hadir lengkap. Pak Lurah Pondok Bahar sama sekelnya hadir, alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, KJR Butik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa hadir. Ini karena berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, ya, nikmat iman Islam kita, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini di Majelis Taklim Al-Furqan dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan santunan kepada anak-anak kita, anak yatim, piatu, dan kaum duafa. Alhamdulillah, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, ketua Majelis Taklim yang telah dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Kita terima kasih sama Ustazah. Kita bisa hadir di sini, disajikan bukan hanya makan minum saja, tapi diberikan siraman rohani kita semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Dialah yang punya langit, yang punya bumi serta isinya, yang punya hati, pikiran kita, jiwa raga kita milik Dia, yang kalau Dia berkehendak enggak ada yang sulit, karena enggak ada satu orang manusia pun yang bisa menghalanginya, yang kalau Dia bilang kun maka fayakun, jadi maka jadilah. Ya, mudah-mudahan itu hakikatnya. Ya, mudah-mudahan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, tentunya butuh syariat. Nah, ini syariatnya kita ketemu. Ya, ikhtiar kita, usaha kita. Ya, mudah-mudahan kita hadir di sini, ya, dapat siraman rohani yang dapat kita jadikan bekal hidup kita. Bekal hidup berkeluarga. Insyaallah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bekal hidup kita bermasyarakat, untuk bermasyarakat, mudah-mudahan dalam hidup bermasyarakat kita menjadi masyarakat yang rukun, masyarakat yang aman, nyaman, ya, dan ya bahagia, sejahtera. Ya, pemerintah Kota Tangerang khususnya, ya, sasaran akhirnya adalah bagaimana masyarakat kita semuanya
menjadi masyarakat yang sejahtera, mempunyai daya saing, dan berakhlakul karimah. Sejahtera bukan hanya secara ekonomi saja. Kesejahteraan ekonomi itu bisa kita raih kalau kita mempunyai kesejahteraan sosial, kepedulian sosialnya yang tinggi. Ini yang paling penting. Dan ini adalah kehadiran kita di sini juga. Ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita hadir, kita mau belajar, mencari ilmu untuk bekal hidup. Nah, agar bahagia sejahtera. Ini kepedulian kita terhadap diri kita. Nah, kemudian kita bawa keluarga, kepedulian kita terhadap keluarga kita. Bagaimana kita menjadi keluarga yang sukses, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Dan ini memerlukan kepedulian. Jadi orang-orang yang peduli, ya rata-rata hidupnya sejahtera. Orang-orang yang peduli, hidupnya bahagia. Ya peduli dalam artian dia mau menghargai kelebihan orang lain. Ustaz, para kiai, kita hadir di majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Ya kita, dengan kita dapatnya ilmu, pengetahuan, wawasan, bisa meredam, bisa membangun kesabaran, keikhlasan, bisa menghadapi persoalan-persoalan masalah dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena kita yakin Allah mah segalanya. Karena Allah memberikan masalah apapun terhadap diri kita pasti dengan solusinya. Solusinya kita belajar nih seperti sekarang. Allah memberikan penyakit apapun pasti ada obatnya. Termasuk pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita cara mencegahnya? Jangan nunggu sakit dulu. Nah, saat ini bangsa kita, bahkan dunia, sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita menangkalnya, menghindarinya, mengobatinya? Ya tentunya sekarang kan dengan vaksin. Sebenarnya vaksin yang paling ampuh, yang paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 nih. Ibu-ibu seperti ibu-ibu. Dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berada dalam kerumunan. Itu vaksin yang paling ampuh sebenarnya. Cara pencegahan yang paling baik. Nah, oleh karenanya nanti kalau ada yang belum divaksin, nanti semuanya warga Kota Tangerang akan divaksin. Ada gilirannya. Ada urutannya, ada tahapannya nanti. Tenang Bapak Ibu sekalian. Karena pemerintah Kota Tangerang khususnya, kesehatan itu dijadikan salah satu pelayanan yang paling mendasar. Termasuk pendidikan, infrastruktur, dan masalah sosial lainnya. Jadi kenapa? Karena tanpa sehat, kita itu tidak ada artinya. Biar duitnya banyak juga kalau nggak sehat mah nggak nikmat hidupnya. Dia nggak bisa nikmati. Kalau nggak sehat kita nggak bisa usaha. Belajar mengajar akan terganggu, bahkan ibadahnya juga akan terganggu. Mau sholat aja juga ada yang nggak boleh kena air, pakai tayamum, atau ada yang nggak bisa ke air. Macam-macam kalau sakit itu. Maka kita jaga kesehatan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang memang ini program pemerintah yang selalu didengungkan oleh Pak Camat dan Pak Lurah. Tujuannya apa buat kita sebenarnya itu?
Sangat sederhana pelaksananya, tapi dampaknya luar biasa. Kalau kita sehat, kita ngebersih-bersih lingkungan aja itu manfaatnya luar biasa, dampaknya banyak, besar banget. Jadi jaga kesehatan kita. Nah, masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Bapak, Ibu-Ibu khususnya yang menjadi jamaah Majelis Taklim Al-Furqon, mudah-mudahan menjadi contoh. Selalu bukan hanya kita harus pakai, tapi kita juga harus mengingatkan anak kita, di lingkungan kita. Ya. Bagaimana setiap melaksanakan aktivitas, masyarakat selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang di setiap tingkatannya, Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT, bahkan OKP, Ormas diajak untuk memutus mata rantai COVID-19. Alhamdulillah. Dengan kerja keras kita semuanya, dengan adanya kebersamaan, semangat kebersamaan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, Kota Tangerang sekarang sudah melandai. Dari zona merah, Karangtengah pernah jadi zona merah ya. Nah sekarang Kota Tangerang sudah turun dari oranye ke kuning. Nah secara keseluruhan, terus kita tekan agar kita kembali berada di zona hijau, sehingga aktivitas kita kembali lagi berjalan dengan normal. Sekarang anak-anak kita sekolah aja jarak jauh. Nah mudah-mudahan kalau sudah normal kembali, nanti anak-anak kita bisa sekolah dengan tatap muka. Ya, ibu-ibu juga jadi banyak kerjaan sekarang. Ya mungkin ada hikmahnya. Kemarin saya mendengar ceramahnya kilas balik Kiai Sejuta Umat. Tahu siapa? Almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ. Dia bilang ada 1001 hikmah di balik musibah. Saat musibah aja ada hikmahnya. Tergantung kesabaran kita. Masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada hikmahnya juga. Ini mengajarkan kita untuk beradaptasi. Adaptasi dengan pandemi COVID-19. Jadi adaptasi ini, pemahaman adaptasi ini adalah penyesuaian diri, penempatan diri. Nah kalau orang sudah bisa beradaptasi dalam situasi bagaimanapun, mempunyai flexibility yang tinggi, fleksibel, elastis, tahu enggak? Menyesuaikan diri, orang itu biasanya dalam keadaan posisi yang aman, nyaman, tenang dia hidupnya. Nah ini adalah sebuah pelajaran buat kita juga. Kita nggak tahu ada apa di balik kejadian itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau kita yakin itu, ya mudah-mudahan yang terbaik diberikan kepada kita semuanya. Menjelang bulan suci Ramadan kemarin, pemerintah Kota Tangerang, ya Pak Wali Kota beserta jajaran semuanya, Transport Kopimda, Camat, Lurah, MUI Kota Tangerang, kemudian FKUB-nya, DMI, membahas tentang persiapan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Dari MUI masukan, kalau tahun kemarin kan ada himbauan, jangan kalau bisa sholat tarawih di rumah, tapi banyak juga yang di masjid. Nah sekarang sudah melandai, alhamdulillah. Masukan dari MUI kalau bisa tarawih di masjid, cuman dengan protokol kesehatan ketat. Nanti kita laksanakan.
dengan sebaik-baiknya protokol kesehatan. Jadi tujuannya bagaimana umat muslim beribadah di bulan suci Ramadan, taraweh dan lain sebagainya, ini dalam posisi sehat walafiat. Oleh karenanya tetap kita jaga protokol kesehatan. Kemudian menjelang maghrib biasanya di setiap tikungan itu terjadi kemacetan yang mengakibatkan kerumunan, dan ini juga harus kita ingatkan. Kemudian pada ba'da subuh biasanya di beberapa titik terjadi kerawanan anak-anak muda, terutama tuh ada tawuran. Nah, anak-anak itu kan ada ibunya, ada bapaknya. Nah, kalau semua orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya agar berbuat yang terbaik dan anak tidak melaksanakan, tidak akan terjadi tawuran. Maka nanti kita ingatkan anak-anak kita semuanya agar setelah subuh ya kita sholat sunnah. Kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, karena kan kita juga ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha. Ya, berbakti kepada kita, kepada orang tuanya kan. Berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Agama kita. Nah, ini melalui proses. Jadi, kita sebagai orang tua, ini merupakan guru yang pertama. Membentengi akhlak anak-anak kita. Ya mudah-mudahan dengan pengawasan yang ketat terhadap anak kita, suruh belajar, mengaji, mudah-mudahan harapan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ini bisa kita miliki bersama-sama. Nah, jadi apa yang kita dapat dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita hadir dalam peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, kita mengundang penceramah, kiai kondang bahkan. Nah, makanya saat itu kita harus dengarkan, karena yang disampaikan oleh para kiai, para alim ulama, para ustadz, para asatijo, para ustazah, ini sesuatu yang memang kebenaran yang hakiki, yang nggak pernah salah, karena dia ambil yang disampaikan adalah hasil belajar yang dia dapat dari ilmu yang hakiki, Al-Quran dan hadis Nabi, yang ketika dia sampaikan itu adalah sebuah nasihat, pelajaran, bekal hidup kita. Nah, kalau itu kita dengarkan dan kita terapkan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama, karena agama adalah memberikan hal-hal yang baik, kemaslahatan yang tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika ini kita benar-benar manfaatkan momentum-momentum seperti ini, kita dapat sebuah nasihat. Ya mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, sampai kepada bulan suci Ramadan, dan selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita bisa menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, penuh keberkahan, ya mudah-mudahan. Jadi ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, ketua pimpinan majelis taklim yang tidak pernah henti, tidak pernah lelah menyampaikan wejangan dan informasi-informasi yang baik untuk kita semuanya. Ya, semoga kita juga diberikan kemudahan dalam menjalankan hidup kita, diberikan keberkahan. Ya, kalau udah berkah, orang hidupnya pas-pasan, Bu. Jadi
Mau beli baju pas ada, nyekolin anak pas ada, mau beli mobil pas ada. Itu berkah. Artinya ya kita bisa menikmati lah hidup ini. Jadi kita bangun kesabaran juga, karena sabar itu adalah sebuah perahu kehidupan. Saya belajar sama Kiai Haji Junaidi Nawawi, itu ketua MUI Kota Tangerang yang kemarin itu setelah sakit saya tengokin, dia bilang Pak Sarudin, dia bilang itu ternyata sabar itu adalah sebuah perahu kehidupan. Kita hidup ini ibarat sedang berlayar di tengah lautan. Nah, kalau kita tidak ingin ada goncangan yang hebat, bahkan terbalik perahu kita harus mempunyai perahu yang besar. Perahu yang besar itulah sabar kita. Yang mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian apapun. Karena ujian itu tidak bisa ada orang yang memilih. Apapun ujiannya bisa terjadi oleh siapapun. Jadi ujian itu bisa terjadi dari diri kita, ujian dari suami atau istri kita, ujian dari anak-anak kita, ujian dari tetangga dan orang lain bahkan. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, kalaupun kita mendapat ujian yang terberat pun, pasti ada hikmahnya. Di balik ujian itu ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan menjelang bulan suci Ramadan, saya baik atas nama pribadi, keluarga maupun kedinasan, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan yang tanpa sengaja, saya mohon dimaafkan. Kalau ibu-ibu semua, bapak-bapak saya semuanya nggak usah minta maaf sama saya. Tidak ada maaf bagimu. Karena ibu-ibu nggak pernah punya salah sama saya. Jadi kita ikhlaskan, saling mendoakan, saling memaafkan. Ini yang paling penting. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon waktunya Pak, sekaligus simbolis untuk anak-anak yatim didampingi bersama Bapak Camat kita, Camat Karangtengah, dan Bapak Lurah. Anak-anak kita yang diberikan santunan ini mudah-mudahan ini kedepannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Anak-anak yang berbakti, ya. Ya deh ya, rajin belajarnya ya. Ayo, Dedek namanya siapa? Ditanya Bapak. Sasa. Kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Umurnya berapa tahun? 7 tahun. 3 tahun. Udah gede banget 3 tahun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini siapa namanya? Andara. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya, pintar, rajin belajar ya. Iya, jadi anak yang sukses nantinya ya. Ini siapa namanya? Alfa. Alfa. Kelas berapa? Hah? 5. Kelas 5 ya, rajin belajar ya. Iya, ya. Terima kasih. Ya. Baik nih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Haji